Oke, kita akan ngobrol nih dengan Pak Tomo, juru kunci dari situs Ki Bagus Penganten, terkait dengan sejarah Peteng. Mungkin teman-teman kurang tahu atau belum tahu tentang sejarah Peteng. Kita akan kupas tuntas kali ini ya bersama Pak Tomo. Kita langsung saja nih Bah, terkait dengan sejarah Peteng. Dulu kan orang sangat hati-hati ketika bicara tentang sejarah Peteng nih Bah. Ya. Menurut Abah, sejarah Peteng itu seperti apa sih, Bah? Sejarah Peteng itu ya jadi yang tersirat, bukan yang tersurat. Nah, memang saat itu dilarang keras. Karena ya kalau dibuka, dibedah saat itu nanti bisa lebih geger lagi. Terus nanti ilmu syariat itu nggak berkembang sama sekali. Makanya Sunan Kalijaga kan dicegah waktu mau haji ke Mekah kan nggak boleh, nanti kembali lagi nih ya nggak ada yang nganut Islam gitu loh di Pulau Jawa ini. Jadi sejarah Peteng itu adalah sejarah yang memang sengaja ditutupi. Sengaja. Nah, dengan tujuan? Dulu waktu zaman Hindu Buddha kan orang kan usianya panjang-panjang. Oke, ya betul. Sampai ratusan bahkan sampai ribuan. Betul, betul. Nah, bagaimana nih dia dunia tuh ya? Yang lahir tiap saat, nah yang sudah lahir nggak mau kembali. Nah, atas kebijakan itu makanya diajakanlah keislaman. Kononnya menurut sejarah Peteng kan Prabu Siliwangi yang pertama itu yang bergelar Sri Baduga Maharaja Sakti Sancang Kuning usianya 10.000 tahun. Melebihi daripada usia kan yang Nabi Adam. Konon menurut penuturan sejarah Peteng kan yang Nabi Adam itu usianya 8.000 tahun. Nah, tapi kenyataannya sekarang ya yang sejarah Peteng manusia tetap berjubel. Nah, akan apa? Di saat manusia membatasi diri populasinya, di saat itu juga iblis miniin kesempatan. Jadi punten-punten kalau menurut bahasa Sunda sih banyak manusia kejadian. Wujudnya manusia, namanya manusia, tapi dat sifatnya ada yang seperti iblis, ada yang seperti setan, ada yang seperti jin, ada yang seperti hewan. Yang sebagai manusia yang sempurna, yang manusia yang ini kan amat sangat jarang. Kalau tetap dibiarkan nanti kelibas semua. Makanya ini sudah saatnya harus dibuka kembali. Harus diterangkan seterang-terangnya yang peteng-peteng loh. Jadi bukan yang tersurat aja. Ya pun dan Al-Quran sendiri sebenarnya di antara yang tersurat dan yang tersirat itu jumlah ayatnya itu 7.616 ayat. Tapi yang selama ini yang dikupas kan hanya yang 6.666 yang tersurat aja, yang tersiratnya nggak pernah digali. Nah, terkait dengan sejarah Peteng Cirebon nih, Bah. Ya perlu diketahui bahwa alam itu 3. Begitu Cirebon juga harus 3-3-nya harus dipelajari. Carubanagari harus dimengerti. Cirebon juga harus paham lebih-lebih tentang Cirebonnya itu sendiri. Ini yang tersiratnya tuh di istilah yang di Cirebonnya. Kalau Carubanagari dan Cirebon itu tersurat. Sudah banyak dibicarakan sama yang lain. Jadi Cirebon itu ada 3. Cirebon, Carubanagari, dan Cirebon. Kalau Cirebon itu sudah banyak dibahas. Banyak dua-duanya tuh. Carubanagari banyak. Sekarang kita bahas sejarah Peteng Cirebon itu adalah tentang Cirebon. Bah, boleh disampaikan nih ke sahabat semua terkait dengan Cirebon itu apa sih? Cirebon asal bon wadah. Jabunggi embah sapanyana. Kang Sumare Gunung Sirah. Sedure dhuwur sejorone jero kang mampu werulan bisa mbedarakan selemeng bumi sekeruping langit jejuluk Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Cahya Nur Cahya wujude. Tuh pengertian dasarnya. Asal usulnya manusia kan dari kama abang dari ibu, kama putih dari ayah. Nah, itu Cirebon begitu. Jadi 2. Makanya di sini juga situsnya kan disebut Bagus Penganten kan 2 ini. 2 antara katakanlah suami istri.
Ya kejadian manusia kan walaupun itu ciptaan Tuhan kan harus ada perantara. Ya. Enggak langsung jegenep-jegenep kan ya. Jadi dengan sendirinya kan ada sebab lantarannya. Yang mampu weruh lan bisa menderang selumang bon sekurban ngarit kan itu kan alam. Ilmunya Tuhan yang melalui ilmu alam. Nah, satu-satunya makhluk kan itu atas kehendaknya. Punten saya dulu ini nggak terkait dengan agama, tapi saya hanya meminjam istilah orang Islam bahwa semuanya juga ciptaannya Allah kan ya betul. Tapi kan ada prosesnya, Ya. ada waktunya. Betul. Ya kan? Sebelum Adam diciptakan kan sudah ada makhluk, tapi belum berwujud, belum ada jasadnya. Yang disebut manusia itu ya udah berjasad. Dulu masih bangsa Nur. Awal mula ya terjadinya diciptakannya Adam itu kan dari unsur yang 7. Acining yang 4 komponen alam. Acining geni, acining banyu, acining bumi, acining angin. Angin. Nah, kalau nggak ada nur, ya kan belum hidup. Cahaya yang 3, yang dari atas, yang dari bawah, dan yang di tengah. Itu baru sempurna ya sebagai manusia yang wisesa, sudah menyatu. Nah, kedekatannya umat manusia dengan ilahi ya karena nurnya. Yang dimaksud di sini bahwa Allah Muhammad itu tunggal, Nur Muhammad Rasul. Makanya kalau bahasa keyakinan orang Jawa kan ada 3 nur. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Rasa. Nah, harus dibedah 3-3-nya. Itulah sejarah petang. Selama ini kan belum pernah ada yang punten saya bukan atas kemauan sendiri, saya perintah. Gitu. Sudah saatnya harus dibuka. Tidak ada sejarahnya kalau Cirebon ini, ilmu Cirebon itu kalah dengan siapapun. Mbahku Cirebon itu siapa sesungguhnya? Nah, beliau ya punten-punten ya. Itu atas kehendaknya Allah sendiri supaya dikenal sama umatnya, sama makhluknya, sama ciptaannya, maka membuat wakilnya yang berwujud manusia. Jauh sebelum bergelar Mbah Kuwu itu udah banyak. Makanya kalau Mbah Kuwu itu ada di ini 1001 jeneng. Oh, 1001 nama. Oke. Jadi nggak usah lah harus tahu semana sih. Nggak mungkin memori kita dia ya nggak bisa nampung. Iya, betul. Berapa giga sih kemampuannya ya. Jadi intisarinya aja. Oke. Nah, ini ya yang saya jabarkan ini tuh bukan maaf saya bukan mendiskusikan tentang Al-Qur'an, tapi ini apa namanya? Rumusnya ya. Ilmu mendet sarine agama Islam ingkang sampun diringkes lan disalin nge bahasa daerah Cirebon. Satu petikan aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un menurut bahasa Al-Qur'annya. Nah, salinannya dan singkatannya dari Cirebon tekan ningsun saking Allah, mulih maring Allah. Tapi syaratnya kan asalnya suci harus kembali suci, harus mengetahui ilmu yang 7 tentang iman, tauhid, marifat, Islam, syahadat dan jinabat. Saya ambil aja jinabatnya ya. Jinabat siapa yang ada sucinya. Nah, punten-punten kalau ilmu yang kebanyakan kan itu bukan mengajarkan tentang kesucian, tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, ya kan, dan lain sebagainya lah. Makanya ada istilah Allahu a'lam bi syawab, ada hijab. Saya nggak mencari, nggak memimpikan itu ya. Tapi kalau misalnya orang sini sih, karena sudah kepancenan, nggak bisa diminta, sekali nggak bisa ditolak. Saya nggak mimpi, nggak merindukan yang itu. Nah, untuk membuka hijab itu sendiri dalam istilah Cirebon itu kudu belajar mati sejauh ini urip. Kang urip kan ambekan napas atau nyawa, tahan napasnya sampai jantungnya berhenti. Ya saya diperintahkan dan dibimbing sama beliau. Ya ini percaya nggak percaya hak masing-masing. Jadi ya punten saya bukan tepak dada, bukan ujubria, bukan takabur. Saya juga menolak terus awalnya sih, karena amat sangat berat. Saya belum merasa mampu gitu loh. Saya bilang insya Allah aja kan dibentak. Jangan kun Pak ya kun bisa, ya pengennya, ya harus bisa. Saya bilang kan nggak bisa, bisa.
Nah, karena katanya kayaknya bahwa nggak boleh ngomong, nggak bisa, karena omong adalah doa. Itu menurut beliau yang diajarkan ke saya gitu. Jadi nggak boleh. Makanya ya banyak benturan ke khalayak rame sih. Ya nggak apa-apa, tak kabur ujubria ya, ya kan. Ya bisa apa, mampu apa kan gitu. Jadi kalau secara manusia ya saya juga kebingungan, serba salah. Nah karena jalurnya kan gitu, non manusia, jalur manusia dan jalur ilahi. Yang saya jabarkan ini bukan jalur manusia, jalur ilahi. Syaratnya nggak boleh meminta, sekali nggak boleh menolak. Apa yang jadi kehendaknya, kehendak ilahi harus diterima dengan ikhlas dan harus tetap bersyukur. Mau enak, mau nggak enak, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, nggak boleh mengeluh. Ya kayak saya dalam kondisi manusia saya belum mampu seperti itu. Tapi ya dikatakan aneh harus. Makanya selama 32 tahun saya selalu dibimbing. Maka terus terang aja saya bukan takabur, bukan ujubria, nggak pernah punya khawatir atau rasa takut. Nah, tadi terkait dengan bahwa Cirebon itu adalah tidak bisa terkalahkan. Ya, Abah sampaikan tadi. Kenapa Cirebon itu tidak bisa dikalahkan? Ya Kang, yang tahu rahasia orang Cirebon. Dan ilmu itu juga nggak bisa diturunkan selain anak cucu Cirebon. Nah, perlu diketahui itu. Nah, kenapa ini hebatnya itu udah kehendak alam, karena di Cirebon ini terdapat pusar bumi. Disangkanya pusar bumi cuma satu, enggak. Cuman bahasanya juga kan antik. Sanga wilangane 11 anane. Yang duanya kan tertutup. Nih, dan pori-pori kan jadi buka. Yang terbuka ini. Ya pembahasannya kan begitu. Sanga bilangannya 11 anane. Begitu yang kita bicara wali. Kalau menurut sejarah Patang tuh, wali sanga 10 tutup 11 nunggal. Kan kalau secara logika kan membingungkan. Sekarang ini kan mana istilah Cirebonnya? Terus terang ikon Cirebon itu bukan udang, bulus. Udang itu kan kerjaannya Belanda. Kan hanya materi dan materi yang dibicarakan. Yang kaya pelit, yang miskinnya sulit. Ya kan? Ya. Seharusnya kok yang kaya jangan pelit, yang miskinnya jangan sulit. Ya karena merasa diri nggak mampu, yang baik-baik dong sama orang kaya ya, supaya dikasih kerjaan. Begitupun yang kayanya ya jangan pelit, jangan ngepres untuk mencari kekayaan sendirinya aja kan. Kalau jadi pengusaha ya jangan ini harus sandang pangan papan kan harus tersumbo nih. Minimalnya kan kebutuhan primer kan harus dicumpo nih. Lah sekarang kan minim. Cari kerjaan aja susah. Sekolah aja mahal. Sudah lepas sekolah cari kerjaan lebih sulit lagi. Kenapa harus pakai duit semua? Kapan Indonesia mau maju? Selama ya kalau ini, makanya harus ada perubahan. Jangan hanya judulnya aja reformasi kan memperbaiki yang lebih baik. Nah, berarti saatnya kita kembali ke jati diri bangsa. Jati diri kita sebagai bangsa. Nah, kita sebagai bangsa harus kembali ke titian Cirebon. Ya pun saya bukan mengidentikan tentang perannya Sunan Gunung Jati. Beliau kan ini mengajarkan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan tentang keciribonan. Tadi Abah sampaikan juga bahwa Cirebon itu memiliki peranan sangat penting. Sangat penting. Kayak dalam peradaban ya. Ya, peradaban sedunia itu. Sedunia. Nah, ajaran Cirebon sendiri itu seperti apa sih, Bah? Kita misalnya taruhlah kita mengambil dari istilah Macan Ali. Itu kan bendera Cirebon kan disebutnya Macan Ali. Ya. Itu juga ada 4 macam, 4 versi. Nah, Macan Ali sendiri itu kan ada ada kepanjangannya. Ma itu masyarakat, Caruban Ene Nagari. Macan ya, Caen ya, Caruban Ene Nagari. Alinya agung, dilindungi.
Jadi masyarakat Sarubanagari atau wong Cirebon lah bahasa sederhananya, yang agung dan dilindungi, itulah jadi diri Cirebon. Agung dan dilindungi. Ya, agung dan dilindungi. Nah, terus ada 4 versi kesepuhan, versi Kanoman, versi Kecerebonan, versi Masjid Agung Cipta Rasa. Versi kesepuhan mengajarkan tentang ilmu syariat. Versi Kanoman tentang tarekat. Versi Kecerebonan tentang hakikat. Kalau Masjid Agung Cipta Rasa tentang makrifat. Yang saya pajang di situ saya itu tuh versi Masjid Agung Cipta Rasa. Beda-beda lah bang.